Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di pertemuan keempat ini kita akan membahas mengenai RPC. Tapi sebelum masuk ke materi praktikumnya, kita akan membahas dulu mengenai apa itu RPC. RPC atau Remote Procedure Call merupakan suatu teknik komunikasi antar aplikasi yang menggunakan protokol HTTP dan prosedur yang mengembangkan nilai yang bisa digunakan antar platform atau beda platform. Untuk pengiriman datanya sendiri, RPC menggunakan XML sebagai body atau isi datanya. Parameter yang dikirim bisa berupa objek, karakter, angka, dan juga array atau dan lain sebagainya. Untuk melakukan request ke server RPC, harus menggunakan nama metodenya. Untuk menggunakan RPC sendiri, harus import library terlebih dahulu. Oke, jadi dalam RPC ini kita mempunyai sebuah library khusus agar RPC-nya itu bisa berjalan. Nanti untuk library-nya sendiri akan abang taruh linknya di Google Classroom-nya. Nanti kalian bisa download dari situ. Yang pertama itu karena di sini kita bakalan buat data itu berhubungan dengan database. Yang pertama kita butuh yang pertama kita buat new project dulu. Kita buat new project Java class, create main class-nya silakan kalian hilangkan tadi checklist-nya. Dan sini kita buat per 4 karena pertemuan 4 atau RPC sister ya, nama projectnya kalian buat RPC sister. Main class-nya jangan dicentang. Oh sudah, dengan finish. Oke, kalau sudah ini jangan source package-nya kita jangan sini dulu, kita importkan beberapa library-nya. Nah, kalau di semester 4 itu kalian sudah membuat aplikasi Java dengan menggunakan MySQL JDBC driver, itu kemungkinan kalian sudah memiliki library-nya sendiri. Di sini kita add library-nya dulu untuk MySQL JDBC driver-nya. Pilih add library, nanti di sini cari yang namanya itu MySQL namanya itu SQL JDBC driver. Nih, MySQL JDBC driver, add library. Sudah. Lalu ada library untuk RPC yang tadi. Kita add jar atau folder. Di sini abang meletaknya itu di bagian dokumen. Namanya library. Ini beberapa library yang kita butuhkan dalam pembuatan aplikasi menggunakan RPC dan sistem terintegrasi. Tinggal kalian pilih aja semuanya, Ctrl A, lalu tekan open. Itu otomatis library-nya sudah termuat di dalam di dalam project kita. Kalau library-nya sudah dibuat, di sini kita mempunyai dua buah Java package. Yang pertama itu untuk server. Yang pertama server. Baru yang kedua itu Java package-nya itu untuk client. Nah, jadi ada dua ya. Jadi ada dua package. Nah, sebelumnya kalian silakan nyalakan dulu XMPP-nya. Nyalakan Apache dan MySQL-nya, lalu kalian pergi ke PHP MyAdmin. Kalau sudah ada, di sini karena Bang udah punya database namanya RPC, coba menghapus dulu. Delete database RPC. Go.
oh bukan delete, drop database. Oke, database RPC udah bagus. Kita cek, ya udah tidak ada ya database RPC-nya. Baru kita buat new, kita buat nama itu RPC. Kita punya 4 table dengan nama table itu, kita punya 4 kolom dengan nama tabelnya biodata. Lalu kita go, di sini kita punya ID sebagai primary key-nya, length 11. Kita buat ID-nya itu auto increment aja. Udah, lalu kita punya nama kita menggunakan varchar 200 length-nya, lalu ada alamat menggunakan varchar length-nya 255, lalu ada status length-nya tuh 50 aja. Oke, kalau sudah kita save. Oke, jadi ini untuk database kita ya. Untuk database kita, kalau sudah, pertama itu kita di packet server, kita buat new, buat Java class yang namanya main. Oke, kalau sudah ini bisa kalian hapus, boleh dihapus boleh enggak. Di sini public class main kita buat PSPM dulu. Lalu di sini kita fungsinya untuk menghubungkan dengan server kita. Saya akan buat codingnya seperti membuat web server WS sama dengan new web server portnya 199. Sini ada error, dan find symbol. Oke, kalau misalnya sini ada error punya kalian, pilih aja alt enter, lalu pilih nih add import var org apache xml rpc web server. Nanti errornya bakal hilang, nanti ada importnya di sini langsung otomatis. Fungsi ini objek dengan port 199. Oke, lalu ps add handler server rpc lupa tanda kutip server rpc rgs-nya kita hapus, kita ganti jadi new crud. New crud ini fungsinya menghubungkan kelas main Java, bukan kelas main.java dengan kelas crud.java. Ada yang error, location kan advance symbol kelas crud. Coba kita biarkan aja dulu. ps start crud-nya error. Start server rpc sudah aktif. crud. Apa? Jadi di server ini kita buat sebuah kelas baru Java class yang namanya crud.
Ini bisa kita hapus. Nah, ini udah hilang errornya. Coba kita jalankan. Nah, di sini server RPC sudah aktif. Untuk servernya berarti dia sudah terhubung dengan XML RPC servernya. Oke, kalau sudah baru kita ke CRUD Java-nya. Di public class, di public class CRUD ini kita buat sebuah constructor. Kalian pilih klik kanan, lalu pilih insert code, lalu pilih constructor. Nah, jadi ada public CRUD gini nanti muncul. Yang fungsinya itu untuk memanggil koneksi. Biarkan saja di error dulu, nanti error dulu. Ini tulisannya kecil ya, belum besarkan dulu tulisannya. Abang besarkan tulisannya tools di di tools kan, di tools di sini ada library, ada option, lalu font color 16. Oke, jadi lebih kelihatan ya. Konstruktor untuk panggil method koneksi. Nanti method koneksinya bakal kita buat. Sementara sebut itu aja. Kalau udah, koneksi ini dia di dalam public CRUD-nya. Oke, kalau sudah baru kita buat private connection. Sini error, ayo tetap add MySQL database connection. Ya. Baru kita buat private void koneksi. Nah, otomatis yang sini errornya juga hilang. String db, nama database kita tadi JDBC MySQL kedua localhost RPC ya, RPC kan tadi nama database kita ini namanya RPC ya. Baru string user root, string password, string pas aja bang, buat kosongkan aja. Sini driver manager add register driver new com.mysql jdbc driver. Oke, ada error. Kita import JavaSQL exception-nya dulu. Ya.
Java SQL exception kita import. Kita pilih with try-catch. Nah, oke, jadi otomatis gitu ya. Seperti error, ini data ada. Lalu di bawah driver manager ini kita buat connection driver manager dot get connection db, user, task. Fungsinya ini panggil koneksi dengan parameter db, user, dan password. Kalau udah, kita buat sebuah percabangan if kalau koneksinya itu tidak null, if connection tidak sama dengan null, short koneksi DB berhasil. Oke, coba kita jalankan lagi di end-nya. Oh, ada yang salah. Di baris kedua satu db user pass. Baris kedua belas koneksi main Java di sini. Nah, tunggu ya, di sini ada error. Servernya sudah aktif, dia cuman tidak, dan kode ini kan cuman untuk prosesnya aja. Jadi basic connection Java. Oh, import java.sql connectionnya belum connection. Error. SQL kayaknya ini tidak dipakai dalam SQL, jadi basic connection. Coba kita hentikan dulu. Coba kita runningkan lagi. Masih sama ya. Di connectionnya di salah. Connection driver manager salah. Driver manager connection driver manager get connection db, user pass. Kita masuk lagi. File ada error add java SQL add SQL dengan lever connect dengan lever. Tengok library tadi
MySQL database driver udah kita importkan. Ada sedikit error. Ini coba abang cek lagi mana errornya. Import Java SQL connection, import Java data manager, prepare statement ID, SQL exception, logging file, public class CRUD, public CRUD, koneksi, private connection, private void koneksi, string db, jdbc.2, mysql.2, miring 2 kali, localhost. Oh, ini di sini. Ya, sebenarnya sama sekali rupanya. Coba kita running lagi. Oke. Koneksi ke DB udah berhasil ya. Jadi salahnya tadi ada di bagian sini. Tadi kan membuat gini, yang seharusnya gini. Garis miringnya cuma 1 kali. Oke. Kita udah berhasil membuat server kita terhubung dengan koneksi database. Lalu di sini itu untuk koneksi, dan sini kita buat sebuah fungsi atau public string get data, yang fungsinya itu untuk menangkap atau untuk menangkap data kita yang dari database. String data statement sama dengan connection dot create statement. Oke, error. Import Java SQL statement. Ya. Apalagi Java SQL exception. Ya. Kita juga butuh sebenarnya Java SQL exception dibuat tadi. Lalu exception baru kita sarang statement with try catch. Ya. Lalu di bawahnya kita buat result set rs sama dengan statement dot execute query. Kita buat query untuk menampilkan data. Select bintang from biodata, menampilkan data dari tabel biodata. Oke, sini resultnya error. Kita pilih add import for Java SQL result set. Share. Oh ya, belum dikasih tutup. Sorry.
tapi dia masih error-nya dengan setia. Oke, result setnya udah. Lalu kita buat perulangan di sini. While rs dot re next oke, data rs dot get integer get integer 1 tambah banyak titik plus lagi rs dot get string 2 tambah kutip plus lagi rs dot get string. Kenapa yang pertama tadi get integer? Itu fungsinya untuk memanggil ID-nya. ID kan tipe datanya integer. Selain dari ID, yang di tabel database, yang di tabel biodata tadi, tipe datanya adalah varchar. Varchar itu termasuk tipe data string kalau dalam Java. Get string 3 plus kutip get string 3 baru yang keempat harus get string 4 dot get string 4 plus baru tanda strip di ujung ya, memang error ya, data pada di sini aja. Lalu setelah logger itu baru kita buat return data. Oke, sip, tidak ada yang error. Coba kita jalankan dulu programnya. Ya, tidak error ya. Kalau sudah, baru kita beralih ke klien. Public class client. Ini tak bisa di rename ya? Oh, bisa. Rename server. Oh, already exists. Tidak apa-apa. Kalau ini coba lihat dulu. Seharusnya dipakai kecil tadi. Klien. Nah, baru buat Java class dengan nama client. Oh, sudah di sini di dalam public class client ini buat vector string vector sama dengan 0. Ada error Java util vektornya kita importkan dulu. XML RPC client sama dengan 0. Ada error juga
Ini coba kita hapus. XML create class XML RPC client sama dengan XML, tunggu, kayaknya ada yang salah. XML RPC client sama dengan client import Apache. Pada import Apache baru string server URL, tidak error ya. Lalu kita buat sebuah constructor di sini, insert code constructor public client, dalamnya kita buat server URL sama dengan tip http localhost portnya 199 RPC2. Oke, tidak error ya. Client sama dengan new XML RPC client server URL. Throw vector sama dengan new vector string. Oke, ini URL server vector berfungsi untuk menghubungkan data yang ada di rud.java. Udah setengah jam ya videonya. Lalu di sini kita buat namanya itu void show data. Kita buat sebuah variabel untuk menampung datanya dengan nama AR. Kita kosongkan aja seperti ini. AR sama dengan string client execute server RPC panggil nama itunya apa. Tadi kita punya itu get data, nama metodenya get data sama vector sama throw Java IO exception-nya belum ada. Kan?
dan ntar kita pilih with try catch. Coba kita cek AR sama dengan string client execute server RPC get titik get dot get data, vector. Fungsinya ini menghubungkan dengan instruksi dan metode dan metode get data. Menghubungkan dengan server RPC dan metode get data. Metode data. Lalu cuma itu aja. Lalu kita cek di bawahnya paket sebut catch XML RPC exception X logger get logger client class get name log level sub null X book. Bawahnya catch IO exception X logger get logger dot get logger dalam kurung client dot class dot get name tutup kurung 2 kali baru dot log level sub null X. Oke, sudah benar. Di luar catch ini tapi masih dalam show data, kita bikin string tokenizer st sama dengan new string tokenizer r koma tip while st dot has more tokens short st dot max token. Lakukan perulangan dan tampilkan data sesuai dengan jumlah token. Jadi jumlah token itu berdasarkan jumlah data yang ada pada tabel kita. Nah, fungsi tokenizer ini memisahkan baris setiap data, berdasarkan simbol strip. Sudah, coba kita jalankan mainnya. Karena sudah berhasil, server sudah aktif, coba kita jalankan kliennya. Bismillahirrahmanirrahim. Plus client doesn't have main method. Tidak ada main method. Apa yang salah? Plus doesn't have main method. Mainnya tak ada. Kenapa nih ya? String vector itu main metodenya tidak ada. Kenapa? Server tadi betul.
Coba kita hapus ini, set package baru lagi dengan nama client. Untuk kali ini kita buat new Java class client. Coba ulang copy dulu. Kode starter public client terus ini dari luar public client ditutup public classnya, terus void show data ada error client. Oke, kita jalankan lagi. File berhasil. Class client doesn't have main method, tidak punya main method. Oke, untuk video ini coba abang stop dulu sambil abang cari salahnya di mana. Oke, kita kembali lagi. Di sini rupanya di main method tadi abang belum buat untuk PSVM-nya. Jadi kita buat PSVM-nya itu di luar void show data. PSVM client kecil, client C sama dengan besar nih, client C sama dengan new client apa nih, kita tekan simbol client C dot show data. Throw nggak perlu, oh ya kita buat throw sudah, baru kita jalankan run filenya. Oke, karena CDB berhasil, saya sudah aktif, baru kita jalankan untuk client.java-nya. Oh, tidak terpanggil ya. Build successful. Oh, ya tidak terpanggil karena data kita masih kosong. Oke, coba kita isi dulu. Namanya Bima, pemilihan status mahasiswa. Oke, coba kita jalankan lagi run file.
Oke, sudah terpanggil ya. Coba kita isi satu data lagi. Mahasiswa juga. Oke, kita udah punya dua data. Kita kelaskan yang ini ALT F6. Shift F6. Shift F6. Nah, tuh. Jadi di sini ada fungsinya tokenizer tadi. Nih, apabila tokenizer, apabila si tokennya tadi sudah membaca simbol strip, maka dia akan membuat sebuah baris baru lagi di CRUD sini. Makanya abang buat pemisah tadi. Nih, setelah ditampilkan ID titik, tampilkan nama titik, tampilkan alamat titik, tampilkan status, baru tanda strip atau simbol strip. Nah, apabila si tokennya tadi membaca simbol strip, maka lalu dia akan membuat sebuah baris baru lagi di bawahnya. Kurang rapi nih. Gitu. Oke, untuk void show data, abang rasa udah selesai untuk menampilkan data. Lalu selanjutnya kita akan membuat yang namanya itu public string insert data. Balik lagi ke file, ke CRUD nya. Di luar sini, di luar public string get data, buat sebuah metode baru lagi yang namanya public string insert data. Nah, public string insert data ini membawa beberapa parameter, yakni nama, string nama, string alamat, dan string status. Udah kita tampung dia dalam sebuah variabel yang namanya variabel itu string data. Baru kita buat query untuk insert datanya, string SQL kutip insert into biodata values 0 karena ID kita auto increment. Lalu untuk nama dan lainnya, nama, alamat, dan status kita buat tanda tanya seperti ini aja. Oke, kalau sudah, prepare statement .ps sama dengan connection dot prepare statement SQL. Ada yang error, import Java SQL prepare statement. Sebentar lagi, try catch. Sudah tak ada yang error, ini masih ada error. Di sini di luar logger return data. Ya, ada error. Di bawah prepare statement dan ps ini kita deklarasikan statementnya apa aja. ps dot set string 1, ini nama kita copy paste saja. Nama, yang kedua itu untuk alamat, yang ketiga untuk status. Kalau udah, bikin integer kondisi sama dengan ps dot
execute update, if kondisi besar dari 0, data sama dengan kutip berhasil, else data abang lupa simbol semikolon, data gagal. Sudah ya, cukup untuk public insert datanya cuman gini aja. Buat sebuah metode baru yang namanya insert data dengan membawa beberapa parameter yakni nama, alamat, dan juga status. Lalu kita buat sebuah variabel baru dengan nama data dengan tipe data string. Kita buat query-nya insert biodata values-nya. Kita buat try catch. Kita siapkan statement, kita koneksikan dia dengan SQL-nya. Lalu ini parameter yang tadi yang akan dieksekusi. Lalu baru kita buat sebuah variabel dengan nama kondisi, baru kita laksanakan eksekusi. Kalau kondisinya itu besar dari 0 berarti 1, berarti itu tandanya eksekusi kita berhasil. Kalau gagal berarti eksekusi data kita gagal. Lalu itu CRUD-nya udah, lalu kita buat di client.java. Ini di sini di luar void show data, buat void insert data. Void insert data. Ini C insert data. Oke, udah. String AR udah lama juga video kita, hampir 1 jam. AR sama dengan string client.execute sama kayak yang tadi, server RPC dot insert data ya, sesuaikan dengan nama metode kita tadi, insert data, vector. Kalau sudah tip vector ya, vector. Sekarang statement with try catch. Di bawah sini, di atas sini, vector add, siapa nama masukkan misalnya Bima Kristian Pranoto misalnya, itu untuk nama. Lalu untuk alamatnya Wakanda misalnya, lalu yang terakhir itu untuk status aja. Lalu di sini kita lalu di sini kita buat vector sama dengan new vector ada yang error nih. Lupa tutupnya. Oke, sudah, tak ada yang error. Di sini coba cek karena dia otomatis tadi try catch-nya. Try catch XML RPC exception xlogger .get client cast get name log level sub 0 x catch IO exception
x. Lanjut klien plus get name log level sub 0x. Tutup catch yang di bawah, dan tutup void insert data. Insert data. Lalu di luar sini, di luar catch-nya, bikin sort, tampilkan arrow. Sudah seperti itu. Kita jalankan shift F6. Kita berjalan servernya, lalu kita jalankan ini. Oke, udah masuk ya. 5. Ini data pertama kita, data kedua kita, ini data ketiga kita yang baru kita masukkan di sini. 5 Iksan Pranoto, alamatnya Wakanda, statusnya lajang. Coba kita cek di database-nya, apakah dia terinput. Ya, udah terinput di dalam database-nya ya. Nah, berarti untuk RPC kita sudah selesai untuk melakukan create atau insert data dan juga read, membaca data. Untuk update dan delete silakan kalian pelajari sendiri, atau nanti itu bakal menjadi latihan yang harus kalian kerjakan. Latihan mengenai materi RPC yang harus kalian kerjakan. Nanti soal latihannya bakalan abang kasih di Google Classroom. Untuk kalian yang mau lihat codingannya secara jelas, nih abang perlihatkan dulu codingannya. Ini yang untuk di server dengan nama kelasnya main.java untuk server. Lalu ini untuk masih di server juga, tapi ini untuk di CRUD-nya. Jadi di kelas CRUD ini segala proses kita berada di CRUD, mulai dari create datanya untuk insert data, read datanya untuk membaca data. Kalau kalian mau nambah nanti untuk update dan delete, kalian juga buat prosesnya di dalam kelas CRUD ini. Dalam kelas CRUD ini kalian buat datanya nanti. Kalian buat prosesnya. Ini untuk menghubungkan dengan database. Lalu ini fungsinya untuk menampilkan data. Ini public string get data, fungsinya untuk menampilkan data. Lalu ada yang namanya itu public string insert data. Public string insert data ini fungsinya untuk menambahkan data atau create. Oke, selanjutnya kita ke bagian client. Ini public class untuk kliennya. Di sini untuk public client ini abang menggunakan konstruktor. Kalau kalian bingung gimana, kalian bisa klik kanan. Di sini ada insert code, atau kalian buat atau tekan aja alt plus insert. Lalu pilih di sini ada konstruktor, ada logger dan lain-lain semacamnya. Abang tadi pakai konstruktor. Lalu ini void show data. Void show data ini untuk memanggil metode get data tadi. Sedangkan void insert data ini fungsinya untuk menambahkan data. Sini ada beberapa elemen yang kita tambahkan ke dalam database kita. Lalu kita panggil server RPC dan kita panggil metodenya insert data. Lalu public class void main-nya ini adalah main class-nya. Yang pertama itu kita memanggil metode insert data yang di sini, lalu kita panggil metode show data. Baik, abang rasa cukup sekian video kali ini, sudah panjang juga durasinya, udah 1 jam.
Apabila kalian ingin codingannya, nanti silahkan chat aja abang ke WA, bakal abang kasih codingannya. Terus untuk library-nya ini, untuk library RPC-nya bakalan abang kasih di Google Meet nanti linknya, di Google Classroom linknya. Oke, silakan kalian coba-coba di rumah codingannya. Merasa cukup sekian materi kita mengenai RPC. Abang minta maaf kalau ada kesalahan. Mengakhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.